Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 13 Agustus dalam Pekan Biasa yang ke-19. Semoga kita semua sehat adanya. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang melimpah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sabda Yesus ini sangat menarik dan merupakan teguran langsung kepada para muridnya. Orang-orang yang datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus membawa anak-anak mereka, dan mereka ingin supaya anak-anak mereka itu didoakan oleh Yesus dengan meletakkan tangan atas mereka. Lalu para murid memarahi atau menghalangi orang tua itu membawa anaknya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus menegur mereka dengan mengatakan, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Merekalah yang empunya kerajaan surga." Ada dua hal yang dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dari sabda Tuhan ini. Yang pertama, Yesus mengatakan jangan menghalang-halangi mereka. Pertanyaan refleksi untuk kita yang dapat kita renungkan adalah, apakah kita juga seperti para murid yang menghalangi anak-anak datang kepada Yesus? Seringkali kita menemukan orang tua yang malas membawa anaknya ke gereja atau tidak mau menemani anaknya ke gereja dengan alasan bahwa mereka akan ribut, mereka akan berlari-lari lalu lalang ke sana kemari dan membuat suasana tidak kondusif untuk doa. Yesus secara langsung menegur mereka. Kenapa? Karena anak-anak seperti juga yang kita yakini saat ini adalah orang-orang yang menjadi masa depan gereja. Kecintaan mereka pada gereja harus ditumbuhkan sejak awal. Kalau anak-anak sudah memiliki kecintaan pada gereja, memori ini akan mereka bawa sampai dewasa dan mereka akan dekat dengan Tuhan dan menjadi anak Tuhan. Orang tua, salah satu tanggung jawab orang tua dan juga diungkapkan dalam perkawinan adalah mendidik anak-anaknya untuk dekat dengan Tuhan. Seringkali juga kita menemukan orang atau bahkan kita sendiri pernah mengalami merasa tidak khusyuk berdoa sebab anak-anak sangat ribut, lari ke sana kemari dan membuat kita merasa tidak nyaman untuk berdoa dan membuat kita menegur mereka untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudari, kita pun mendapat teguran dari Tuhan. Dunia mereka ya dunia bermain, dunia mereka seperti itu adanya. Maka kitalah yang harus menyesuaikan diri terhadap mereka. Jangan mereka yang menyesuaikan diri kepada kita. Termasuk juga dalam sikap doa kita. Kita harus mampu menemukan cara berdoa meskipun di tengah banyak anak-anak yang ribut, yang mengekspresikan dirinya dengan cara mereka. Kita umat sekalian harus mampu menemukan cara yang berdoa atau cara yang tepat untuk dekat dengan Tuhan. Kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan mereka. Maka Yesus mengatakan, janganlah menghalang-halangi mereka. Ini adalah poin yang pertama. Yang kedua yang dapat kita renungkan dari sabda Tuhan ini ketika Yesus mengatakan, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Banyak inspirasi yang dapat kita timba dari anak-anak kecil. Salah satu sikap iman yang perlu kita kembangkan adalah kepasrahan kepada Tuhan. Dan ini kita bisa nyata lihat dari anak-anak yang memasrahkan hidupnya kepada orang dewasa, orang tua. Sikap seperti inilah yang bisa menjadi contoh juga bagi kita bagaimana kita memasrahkan diri kepada Tuhan. Seringkali
kita hanya mengandalkan diri kita. Kita percaya diri pada apa yang kita punya, talenta kita, atau benda-benda penolong yang kita punya. Anak kecil mengajak kita untuk lebih berpasrah pada Tuhan. Dengan kepasrahan sikap iman inilah kita bisa menjadi anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Semoga kepasrahan iman yang ditampilkan anak kecil juga menginspirasi hidup kita dalam mengembangkan kehidupan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena melalui anak kecil Engkau mengajarkan kami untuk menerima mereka sebagai masa depan gereja dan berusaha juga menumbuhkan kecintaan mereka pada gerejamu, kepada Dikau sendiri. Dan juga terima kasih karena melalui sikap kepasrahan mereka, kami Kau ajar untuk berpasrah diri kepadamu. Bantulah kami ya Tuhan, semoga sikap iman ini bertumbuh dalam diri kami. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan Renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.